Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya di Dosen Farmasi Cantik. Saya akan berbagi tentang tips gimana sih belajar tentang statistik yang mudah. Iya, mudah banget gitu ya judulnya. Ini sebagai reward saya untuk mahasiswa yang akan mengerjakan skripsi atau mungkin berencana skripsi, supaya nanti gimana nih cara analisisnya, ditanyain Kak Anita. Enggak sih, tebak. Oke, jangan lupa ya subscribe terus di channel saya, bunyikan lonceng, share ke teman-temannya supaya nanti temannya juga gampang saat skripsi. Yuk kita cek dulu materinya ya. Jadi statistik itu merupakan salah satu ilmu yang memang sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu ya, sejak kita masih di SD. Jadi contohnya kalau dulu kita belajar saat SD ini, kita belajar tentang nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, standar deviasi, yang itu diajarkan saat kita sekolah dasar. Mungkin nanti kalau sudah mahasiswa itu beda lagi ya, statistiknya belajarnya lebih tinggi lagi. Kemudian yang kedua, statistik ini berhubungan dengan data. Jadi data-data ini diambil dari data-data yang kita cari saat melakukan penelitian. Contohnya nih, kalian mau menganalisa peran atau efek obat, contohnya efek obat dari antibiotik di dalam tubuh orang dewasa dan balita misalnya, seperti itu. Nah, kalian bisa memakai data itu untuk dianalisa statistiknya. Jadi data apapun yang terkait dengan penelitian kalian bisa mengolahnya menggunakan statistik. Kemudian karena kita ini statistik sebuah ilmu, maka perlu adanya software. Jadi untuk membantu untuk menganalisa data-datanya. Software apa yang digunakan? Banyak banget yang dipakai untuk menganalisa statistik ya. Jadi contohnya seperti bisa Minitab, bisa SPSS, bisa Statistika, JMP, Lisrel, dan lain sebagainya. Mungkin kalian lebih familiar pakai apa. Nanti saya ajarkan pakai SPSS yang mungkin sering saya pakai saat dulu S1, S2, apoteker enggak ya. Jadi sampai sekarang saya menjadi dosen itu yang sering saya pakai. Jadi terus ikutin channel saya ya. Saya akan bagi tips mulai dari awal membuka SPSS sampai kalian bisa menganalisa semuanya. Oke, kalau sudah softwarenya kan tadi itu sudah, kemudian kita ambil dari data yang didapat di software itu, kita kumpulkan, kita analisa, dan kita ambil kesimpulannya. Untuk apa? Ya, untuk menyimpulkan hasil data penelitian kita. Ya, jadi kalau kalian tuh waktu skripsi, misalnya nih kalian punya data berat badan anak-anak antara anak-anak berapa ya? 20 kilogram, ada yang 30, ada yang 50 mungkin ya. Itu kelihatannya itu kan tidak sama. Nah, kalian bisa pakai software statistik ini untuk melihat apakah itu memang berbeda atau enggak. Jadi harus ada analisis statistiknya sehingga kalian bisa menyimpulkan bahwa data itu berbeda atau tidak. Kemudian saya akan jelaskan tentang skala pengukuran data dalam analisis statistik. Jadi ini dimaksudkan untuk menentukan jenis analisis statistiknya. Ada 4 skala, yaitu skala nominal, ordinal, yang kedua, yang ketiga adalah skala interval, yang keempat adalah skala rasio. Terus gimana tuh tentang definisinya? Untuk skala nominal ini meliputi dari skala data kategori ataupun atribut yang bisa ditunjukkan dalam bentuk sifat fisik. Contohnya adalah jenis kelamin, warna, atau pilihan ya dan tidak. Untuk aplikasinya sendiri kita
Contohkan ada laki-laki dengan nilai 1 dan wanita dengan 0. Jadi ini pemberian angkanya hanya label aja. Jadi bukan wanita itu nilainya lebih rendah daripada laki-laki, enggak kayak gitu. Jadi hanya nilai aja. Jadi kalian balik juga bisa wanita 1 atau laki-lakinya 0. Jadi itu hanya bersifat label untuk melabelkan, membedakan antara wanita dan laki-laki. Kemudian yang kedua adalah skala ordinal. Skala ordinal ini disebut sebagai data ranking atau tingkatan. Contoh nih, tingkatan pendidikan ataupun tingkatan jabatan. Aplikasinya sendiri kita beri label angka 1 sampai 4, di mana angka 1 itu tingkatan SD, jadi yang paling rendah. Kemudian SMP yang kedua, kemudian SMA atau SMK yang mungkin masuk SMK itu nomor 3, sedangkan sarjana yang paling tinggi 4. Mungkin nanti sarjana ya kurang A ya. Sarjana S1, terus kemudian S2, magister, terus S3 bisa 4 ataupun 5, atau sampai profesor bisa 6. Jadi seperti itu. Itu ada sebuah tingkatan dari masing-masing jenjang pendidikan, atau bisa juga jabatan. Awalnya staff, mungkin rankingnya 1, kemudian manajer itu 2, kemudian top manager itu 3, terus direktur 4. Jadi seperti itu untuk skala ordinal. Kemudian yang ketiga adalah skala interval. Skala interval ini pemberian angka kepada objek yang memiliki sifat ukuran ordinal maupun tingkat jarak atau sifat lainnya. Jadi contohnya adalah tingkat kepuasan. Jadi ada rentangnya gitu ya. Jadi misalnya tingkat kepuasan makan makanan mie gitu ya. Tingkat kepuasan orang saat makan mie ayam. Jadi itu ada tingkat kepuasannya 1 sampai 10. Mungkin Sasa dia puas banget tuh, dia kasih nilai 10. Kemudian Ridwan dia nggak enak nih, biasa aja, jadi dia kasih nilai 5. Kemudian Riri, ini nggak enak banget gitu, dia kasih nilai 3. Jadi seperti itu. Jadi ini ada interval berdasarkan kepuasannya. Untuk skala interval ini tidak ada nilai 0, jadi kita rentangkan antara 1 dan seterusnya. Kemudian skala rasio. Jadi skala rasio ini definisinya adalah mencakup semua ukuran atau semua skala, baik nominal, ordinal, interval. Jadi dia ada nilai 0 sebagai absolut. Contohnya ini misalnya berat badan atau tinggi badan. Nah, kalau dari skala nominal tadi kan laki-laki dan wanita itu kan ada nilai 1 sama 0. Kemudian dia punya berat badan dengan interval berapa? 30 sampai 50. Mungkin dia tingkat pendidikannya berapa? Tingkat pendidikannya apa? Bisa SD, SMP. Nah, jadi campuran. Jadi rasio itu semua nilai skala nominal, ordinal, dan interval. Itu yang namanya rasio. Terus dari keempat skala itu dibedakan lagi menjadi 2 tipe data. Yang pertama adalah tipe data yang diskret. Jadi tipe data diskret ini merupakan data hasil menghitung tanpa adanya desimal dan datanya tergolong dari data nominal dan ordinal. Contoh, tadi kan dikatakan nggak ada desimal. Kita berkumpul dengan 10 orang, kita punya 31 lemari, jadi tidak ada koma. Mana ada ya lemari itu 1,5, ini nggak ada ya, orang setengah ya, itu nggak ada ya. Data diskret ini seperti itu, pas, nggak ada desimal dan dia skalanya nominal dan ordinal. Kemudian yang kedua adalah tipe data kontinu.
data hasil mengukur yang biasanya karena kita ngukur ya, jadi berasal dari alat ukur. Ada desimalnya dan rentang datanya adalah jenis datanya maksudnya itu adalah data interval dan data rasio. Contohnya kita akan mengukur tinggi badan. Tinggi badan kita adalah berapa ya? 120 cm gitu misalnya. 120,5 cm. Jadi ada desimalnya. Terus kita mengukur volume dari air. Volumenya adalah 1,5 liter. Jadi ada koma-komanya. Dan datanya itu ada data interval dan rasio. Jadi ada rentang. Oke guys, terima kasih sudah tonton penjelasan saya atau dengarkan penjelasan saya. Kalau misalnya kalian masih bingung terkait dengan statistik, kalian taruh di kolom komentar, share ke teman-temannya, bunyikan lonceng untuk tahu update-nya, dan subscribe gratis. Sampai ketemu di video saya tentang SPSS sebagai pencerahan kalian untuk mudah dalam skripsi. Ya, saya akan bagi semuanya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, see.